Terima kasih Bu Ibu yang hormati Bapak Kepala Bidang Usaha di Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Bambang, yang hormati Bapak Kepala Bidang Keuangan, serta Bapak Ibu serta kepada konteks Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pertama, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas undangan Bapak Ibu di Ditjen Pemasyarakatan yang ditujukan kepada kami di Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Pastinya pimpinan kami di Kementerian Keuangan sangat mengapresiasi atas inisiatif dari Ditjen Pemasyarakatan ini dalam hal rekening dan juga pengelolaan kas. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bambang terkait beberapa poin ya yang mungkin menjadi perhatian di pimpinan Kementerian Hukum dan HAM, antara lain tadi untuk mempertahankan opini WTP, kemudian untuk IKA dan juga untuk pelayanan keuangan secara excellent. Ini memang selaras Bapak Ibu terkait dengan tugas kamu di Kementerian Keuangan yang memang mendorong terkait dengan 3 hal yang disampaikan, dan itu pastinya perlu kolaborasi dan juga sinergi bersama. Dengan kami tidak bisa sendiri, artinya perlu dengan Bapak Ibu di Kementerian Hukum dan HAM dan juga khususnya di satuan kerja yang ada di seluruh Indonesia. Nanti kami akan menyampaikan Bapak Ibu ya terkait beberapa hal terkait dengan rekening dan juga terkait dengan kas bendahara, khususnya mungkin di akhir tahun, dan juga bagaimana kita bersama-sama untuk menguatkan budaya non-tunai. Tadi Pak Bambang juga sudah menyinggung juga terkait dengan persentase penggunaan CMS di Kementerian Hukum dan HAM yang mungkin baru sekitar 12% gitu kan. Nah ini kami harapkan di akhir tahun 2022 ini kita bisa mengakselerasi ya Bapak Ibu ya, sehingga capaian itu bisa lebih tinggi lagi, dan khususnya di Ditjen Pemasyarakatan. Kalau tadi disampaikan ada sekitar 700-an rekening, pastinya saat seluruh stakeholdernya Ditjen Pemasyarakatan ini sudah menggunakan CMS, pastinya itu akan sangat berdampak ya ke capaian kementerian gitu kan. Kalau dilihat kan mungkin porsinya sekitar 70% ya Bu ya. Artinya benar-benar Ditjen Pemasyarakatan ini menjadi ini ya motornya gitu saat seluruh satker di Ditjen Pemasyarakatan ini bisa menggunakan aktivitas non-tunai. Saya rasa ini akan mempengaruhi capaian atau KM nasional. Dan kami menyampaikan terkait dengan bahas kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan latar belakang dan dasar hukum. Kemudian juga bagaimana kita akan overview singkat Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan rekening di Satker, dan juga terkait dengan pengelolaan kas di daerah, kemudian ketua khusus di akhir tahun, dan juga transaksi bendahara, serta bagaimana upaya dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kas dan juga rekening. Jadi yang pertama terkait dengan latar belakang Bapak Ibu. Jadi kalau kami sampaikan bukan di data terakhir itu terkait dengan jadi orang di meskipun ini ada LKP, LKBUM dan juga LKKL itu namun memberikan khususnya pengelolaan kas di satuan kerja ini selalu temuan ulang. Nah ini memang menjadi juga di pimpinan di kementerian, kenapa hal ini selalu berulang gitu. Apakah memang digunakan infrastruktur nantinya rekeningnya, apakah tata caranya, ataukah memang ada hal lain yang mungkin perbaikan bersama gitu kan, sehingga ini selalu menjadi temuan. Dan ini juga relate dengan
nilai UP yang ada di Satker ini yang relatif besar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kan salah satu uang yang memang harus ditanggungjawab oleh bendahara. Jadi UP-nya adalah utama bendahara adalah mengelola UP ini. Selain diantaranya LS bendahara ataupun uang lainnya. Tapi yang paling penting ini adalah bagaimana bendahara mengelola uang persediaan. Karena sifatnya uang persediaan ini adalah uang dari uang negara kepada bendahara untuk tepat mendukung operasional dari satu daerah. Jadi kalau kami sampaikan Bapak Ibu, nilainya itu di 2 tahun terakhir itu 92,7 sampai dengan 92,7 triliun. Itu yang selama ini Bapak Ibu sebagai bendahara itu kalau dijumlah seluruh bendahara Indonesia itu nilainya sekitar 60 sampai 10 triliun. Kemudian untuk outstandingnya rata-rata per bulannya itu sekitar 10 triliun. Jadi UP yang beredar itu outstandingnya sekitar 10. Dan kalau di sebelumnya itu sekitar 4 sampai 5 triliun. Nah itu besar juga kalau dilihat dari size-nya kas negara kita. Kemudian juga latar belakang juga terkait dengan digitalisasi Bapak Ibu, yang kita pahami juga bahwa pemerintah memang perlu beradaptasi ya Bapak Ibu ya dengan perubahan di itu dapat mengurangi ini jadi lebih baik. Jadi kalau di kita secara rutin mungkin biasa menggunakan fasilitas banking, harapannya kita akan mulai bagaimana kita kelola uang APBN. Itu sebabnya saat ini di rekening Bapak Ibu di bendahara itu sudah dilengkapi fasilitas-fasilitas yang memang mendukung untuk transaksi non tunai. Nah ini memang menjadi tugas kita bersama Bapak Ibu terkait dengan pandemi yang memang masih belum begitu optimal. Jadi kalau boleh diibarat berkali fasenya kan kita gunakan secara benar kita 100% dan dukungan bersama sehingga benar-benar sudah kita miliki di rekening virtual ini benar-benar bisa dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bapak Ibu di satuan kerja. Terkait dengan dasar Bapak Ibu tadi juga oleh dengan rekening ada pengaturan Bapak itu 182 2017 yang mengatur tentang pengelolaan rekening dan juga PMK 183 yang khusus untuk rekening pengeluaran serta terkait dengan peraturan bendahara Bapak Ibu PMK 16 bagian telah diubah di PMK 230 tahun 2016 ini merupakan pedoman bagi Bapak Ibu bendahara dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian nanti diturunkan dalam beberapa peraturan pelaksanaan ya dari Perdi 3 ataupun Perdirjen tentang kartu kredit pemerintah. Mungkin yang pertama kami akan mencoba menyampaikan secara singkat Bapak Ibu dengan rekening tadi yang kami sampaikan aturan PMK 182 ini tahun 2017 awalnya mengatur 3 jenis rekening. Jadi kalau boleh kami ceritakan rekening yang kami kelola itu di kementerian itu ada sekitar 31.000 Bapak Ibu ya. Jadi kalau dipilah terdiri yang pertama rekening pengeluaran, yang kedua rekening penerimaan dan juga lainnya. Itu semuanya diatur di PMK 182 tahun 2017. Kemudian dilakukan restrukturisasi khususnya pengeluaran juga diatur maka aturan sendiri satu khusus mengatur rekening pengeluaran. Perbedaannya apa? Yang pertama terkait dengan
mekanisme pengajuan dan persetujuannya kalau yang 182 yaitu yang saat ini mengatur rekening dan rekening lain. Pengajuannya dari Satker ke KPPN Mitra Satker. Jadi kalau Pak Ibu ada di maka pengajuannya juga ke KPPN Jayapura. Itu kalau untuk membuka rekening penerimaan dan rekening lainnya. Namun saat pembukaan itu untuk rekening pengeluaran, maka izin pembukaannya itu diajukan melalui eselon 1. Nanti eselon 1 yang akan mengajukan pembukaan rekeningnya ke KPPN Mitra Eselon 1. Mitra Eselon 1-nya yaitu di KPPN Jakarta 5. Jadi Bapak Ibu di Satker cukup mengajukan melalui eselon 1, nanti eselon 1 lah yang akan melakukan proses pengajuannya ke KPPN Jakarta 5. Dan juga pembukaannya otomatis kalau sebelumnya Bapak Ibu mengajukan ke KPPN Mitra Satker, pembukaan juga oleh KPPN Mitra Satker, maka nantinya dengan PMK 183 di rekening pengeluaran ini maka akan dilanjutkan ke perbankan. Jadi eselon 1 terkait dengan jenis rekeningnya Bapak Ibu. Jadi kalau 182 itu hanya mengatur rekening giro, maka di PMK 183 ini rekening itu berubah menjadi rekening induk dan rekening Satker. Rekening induknya berupa giro, rekening Satkernya berupa rekening virtual. Nah, apabila sebelumnya Bapak Ibu fasilitasnya itu cek atau bilet giro, maka saat ini dengan adanya PMK 183, fasilitas yang menyertai dari rekening virtual itu adalah kartu debit, CMS, dan kemudian user dashboard. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah rekening virtual ini kami perlu mengajukan permohonan untuk pembukaan CMS, artinya apakah itu opsional? Kami sampaikan untuk CMS itu adalah fasilitas melekat ya Bapak Ibu ya, mandatori. Jadi kalau dulu di rekening giro butuh internet bankingnya atau CMS-nya harus bayar gitu ya, artinya ada proses tambahan dan harus ada servis khusus ya. Namun dengan VA ini adalah fasilitas yang memang harus disediakan oleh perbankan untuk mendukung operasional di satuan kerja. Oke, next. Nah, ini terkait dengan gambaran umum Bapak Ibu ya. Jadi gambaran umum rekening pengeluaran ini saat ini ada sekitar 21.500 Bapak Ibu yang tersebar di sekitar 19.000 satuan kerja. Kemudian juga untuk rekening penerimaan ini ada sekitar 1.800 rekening yang tersebar di 1.500 satuan kerja dengan saldo rata-rata sekitar 400 miliar. Dan ada rekening lainnya Bapak Ibu yang jumlah rekeningnya itu sekitar 10.000, tapi dari sisi saldo memang relatif cukup besar ya, sekitar di atas 200 triliun. Jadi ini rata-rata untuk rekening di BLU biasanya, atau juga di rekening lainnya ini biasanya ada di satker-satker khusus ya. Misalnya selain BLU, kemudian ada juga di penegak hukum yang untuk menyimpan dana titipan, ataupun beberapa satker lainnya ya, yang mungkin sesuai kebutuhannya. Jadi kadang perlu rekening lainnya di mana itu tidak bisa ditampung di rekening penerimaan atau rekening pengeluaran, maka dibukalah rekening lainnya ini. Nah, ini dari 3 ini Bapak Ibu yang sudah benar-benar di restrukturisasi itu adalah rekening pengeluaran. Jadi ini semuanya sudah kita restrukturisasi dari sebelumnya giro menjadi rekening virtual. Kemudian untuk penerimaan ini baru uji coba Bapak Ibu. Jadi nantinya memang semua itu akan diarahkan ke rekening virtual. Namun saat ini baru uji coba di beberapa kementerian, yaitu di Kejaksaan, di Polri, dan juga di Kementerian Keuangan sendiri, ada di Bea Cukai dan juga Balai Diklat Keuangan, itu yang menjadi piloting uji coba. Nah, harapannya ini saat uji coba ini sudah siap, maka ini akan diimplementasikan secara penuh ke seluruh satker sebagaimana rekening pengeluaran.
Nah, ini semuanya juga bertujuan agar rekening milik Satker ini lebih simpel ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak terlalu banyak. Kemudian juga bagaimana ini bisa mengadaptasi teknologi dan juga digitalisasi dan juga mendorong budaya non-tunai. Ini semua memang menjadi semacam roadmap ya dari pengelolaan rekening, sehingga semua rekening ini diharapkan sudah dikelola menjadi lebih efektif, efisien, dan juga akuntabel, termasuk dengan pemanfaatan fasilitasnya yang nanti selain dashboard juga Bapak Ibu pastinya juga akan memanfaatkan aplikasi Sprint untuk melakukan manajemen terkait dengan rekeningnya. Oke, next. Kalau kami boleh sampaikan sedikit Bapak Ibu terkait dengan struktur rekening pengeluaran, mungkin Bapak Ibu di sini juga perlu tahu juga terkait dengan rekening yang dikelola oleh bendahara itu strukturnya seperti apa. Jadi kami sampaikan bahwa untuk eselon 1 di Kementerian Lembaga ini dengan konsep PMK 183 maka akan membuka beberapa rekening induk Bapak Ibu ya di masing-masing bank. Jadi dicontohkan mungkin di channel masyarakatan membuka rekening di BRI, di Mandiri ataupun di bank lainnya. Nah, ini nantinya akan menjadi konsolidator dari rekening-rekening Satker yang ada di bawahnya. Jadi memang ada Satker Lapas di Ambarawa kebetulan pakai BRI, nanti akan menginduk ke rekening induk yang ada di BRI. Dan Lapas di Jayapura menggunakan rekening Mandiri, maka akan menginduk ke rekening induk yang ada di Bank Mandiri. Nah, itu semua akan terkonsolidasi Bapak Ibu. Jadi rekening-rekening induk itu terkonsolidasi di satu untuk dimonitor. Nah, untuk rekening induk ini memang hanya untuk menampung dan lainnya Bapak Ibu. Jadi dia tidak bisa ditransaksikan. Jadi kalau Bapak Ibu di awal-awal penerapan PMK 183 sempat ada kekhawatiran kalau umpama rekening induknya dibuka oleh eselon 1 nanti kami khawatir uangnya yang mentransaksikan eselon 1-nya gitu. Nah, ini memang sempat menjadi pertanyaan ya, dan ini sudah diantisipasi bahwa memang terkait dengan pengoperasian rekening ini sepenuhnya ada di satuan kerja. Jadi rekening induk ini hanya untuk konsolidasi aja. Jadi semua aktivitas itu dilakukan oleh Bapak Ibu di Satker di rekening virtualnya. Jadi rekening induk ini tidak bisa ditransaksikan, hanya menjadi konsolidasi aja. Jadi dia merangkum semua transaksi yang ada di virtual account di bawahnya. Kemudian pertanyaannya, rekening VA ini apakah bisa digunakan untuk apa aja gitu kan? Rekening VA ini tidak berbeda jauh fungsinya dengan rekening giro sebelumnya Bapak Ibu. Jadi fungsinya sama, dia tetap untuk menampung dana UP, LS bendahara ataupun uang lainnya. Nah, ini semua secara fungsi dia tidak ada perbedaan dengan rekening giro sebelumnya. Jadi sama, hanya bentuknya. Kalau dulu giro, sekarang adalah virtual. Justru sekarang fasilitasnya yang ditambah. Kalau dulu di giro hanya berupa cek atau miliar giro, sekarang di rekening virtual Bapak Ibu sudah ditambahkan beberapa fasilitas, antara lain user dashboard, CMS, maupun juga kartu debit. Kemudian untuk BPP ini kalau dahulu bendahara pengeluaran pembantu ini kan rekeningnya bisa di bank yang berbeda dengan bendahara pengeluaran, namun dengan konsep PMK 183 ini, rekening bendahara pengeluaran pembantu itu harus di bank yang sama dengan bendahara pengeluaran. Nah, ini juga mungkin menjadi perhatian ya Bapak Ibu ya. Kenapa rekening BPP ini harus di bank yang sama dengan bendahara pengeluaran? Karena prinsipnya saldo di rekening BPP ini harus dapat termonitor oleh BP yang menjadi lead-nya terkait dengan pengelolaan. Sehingga ini bisa tampil di dashboard yang sama dengan BP-nya. Jadi kalau rekeningnya beda, otomatis nggak bisa termonitor oleh BP-nya. Nah, ini makanya di PMK 183 diatur bahwa rekening BPP itu harus ada di bank yang sama dengan BP. Oke, next terkait dengan kewenangan Bapak Ibu. Jadi
Jadi tadi juga perlu kami tegaskan bahwa kewenangan eselon 1 dalam pengelolaan rekening ini, khususnya di rekening pengeluaran ini adalah mengajukan permohonan pembukaan rekening induk ke kuasa hukum di daerah atau ke KPPN Mitra eselon 1, kemudian membukakan rekening induknya pada Bank Bumbu, dan mengajukan permohonan pembukaan rekening satkernya ke KPPN Mitra eselon 1 dan juga mengajukan permintaan penutupan rekening satker. Nah, khusus KPA Satker ini kewenangan yang tanggung jawabnya adalah mengajukan permohonan pembukaan maupun penutupan, dan juga yang paling penting adalah pengoperasian rekening berupa pengisian, penggantian, penggunaan, dan pengisian saldo rekening. Jadi kewenangan ini sepenuhnya ada di Satuan Kerja terkait pengoperasian. Jadi eselon 1 itu kewenangannya tidak ada pengoperasian, hanya pengajuan permohonan pembukaan rekening induk dan juga pengajuan permohonan dengan rekening satker yang tidak ada pengoperasian. Nah, ini yang sudah ditegaskan di PMK 183 di bawah. Untuk pengoperasian sepenuhnya ada di Satuan Kerja di Bapak Ibu semua. Kemudian lanjut untuk penamaan dan penomoran rekening Bapak Ibu. Jadi kalau untuk rekening induk yang ada di eselon 1 itu penamaannya juga sudah diatur, yaitu ada kode RKK-nya baru diikuti nama eselon 1-nya. Dan untuk penomorannya sesuai aturan di Bank Umum. Namun khusus rekening satker Bapak Ibu mungkin juga perlu diperhatikan penomorannya. Jadi ini berbeda halnya dengan rekening giro sebelumnya yang Bapak Ibu miliki. Kalau untuk rekening VA ini penomorannya sudah diatur Bapak Ibu, di situ ada unsur kode satkernya. Jadi di digit ke-7 dan sampai ke-12 itu ada unsur kode satkernya. Jadi apabila Bapak Ibu menerima rekening virtual yang saat dicek di digit ke-7 dan berikutnya itu ternyata bukan kode satkernya, itu berarti bukan rekening virtual Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa jadi di Kumham ya Ibu ya, karena mungkin mengelola beberapa DIPA ya. Jadi mungkin di Kanwil bisa jadi ada beberapa DIPA dan masing-masing memiliki kode satker yang berbeda. Otomatis rekeningnya berbeda Bapak Ibu. Jadi tidak bisa sama ya. Jadi masing-masing akan punya kode satker sendiri, rekeningnya juga sendiri. Nah, ini memang kalau agar tidak tertukar memang perlu dicek lagi apakah benar memang rekening tersebut milik satker yang seharusnya. Ini nanti mohon diperhatikan. Memang ada beberapa kejadian ada penomoran yang terbalik gitu ya. Jadi yang harusnya 91 jadi 19. Nah, ini bisa jadi tertukar dengan kode satker di tempat yang lain. Nah, ini kalau memang itu terjadi, dan itu bisa diverifikasi, maka itu bisa segera dilaporkan sehingga tidak sampai menyulitkan Bapak Ibu di satker saat tadi diproses ternyata dananya tidak masuk gitu kan, karena ternyata nomor rekeningnya salah. Dan ini juga berdampak ke retur. Jadi memang ada beberapa kejadian Bapak Ibu ya saat rekaman suppliernya di tipe 1 di Sakti yang di-input ternyata ada kesalahan gitu kan. Tidak sesuai dengan penamaan maupun penomoran yang memang ditentukan, sehingga dananya ditunggu tidak masuk ya. Jadi ternyata itu tertolak oleh sistem bank. Dan ternyata setelah diteliti ada kesalahan baik itu penamaan ataupun penomoran. Nah, ini memang di sistemnya bank akan kaku gitu. Artinya saat benar-benar salah ya pastinya tertolak oleh sistem. Kemudian juga penamaannya mohon diperhatikan juga apakah memang sudah sesuai dengan penamaan yang diatur di PMK 183 ini, yaitu diawali dengan kode BPG, kemudian kode KPPN Mitra satkernya. Jadi untuk kode KPPN Mitra ini tetap ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kode KPPN Mitra Bapak Ibu semua di masing-masing satkernya sesuai dengan kode di KPPN-nya. Jadi meskipun di Jayapura berarti kodenya mengikuti kode KPPN Jayapura. Dan kalau untuk BPP-nya juga sama halnya, hanya nama di depannya. Kalau bendera pengeluaran kodenya ada BPG, kalau untuk BPP
diawali dengan BPP, baru diikuti kode KPPN dan juga nama satker. Oke, lanjut ke pendebatan rekening. Nah, ini juga seringkali menjadi bahan diskusi juga ya Bapak Ibu ya, terkait dengan pendebatan rekening ini. Secara ketentuan di PMK 230 memang diatur untuk pendebatan rekening bendahara pengeluaran ini pejabat yang berwenang itu yang pertama KPA atau PPK atas nama KPA dan juga bendahara pengeluaran atau BPP. Jadi memang harus ada dua pihak ini Bapak Ibu ya untuk bisa melakukan pendebatan di rekening pengeluaran. Tidak bisa hanya satu ya. Kalau kita di rekening kita sendiri mungkin kita cukup kita sendiri gitu kan yang bisa mengoperasikan, tapi untuk rekening pemerintah memang harus ada mekanisme check and balance. Jadi selain bendahara juga perlu ada approval dari KPA atau PPK yang ditunjuk sehingga bisa melakukan pendebatan di rekening bendahara. Untuk proses pendebetannya ini bisa melalui internet banking maupun kartu debit, atau bahkan masih juga bisa melalui teller dengan disertai dengan surat perintah pendebatan rekening. Kemudian untuk biaya Bapak Ibu ya, ini juga seringkali jadi pertanyaan, apakah biaya yang nantinya dibebankan atas penggunaan layanan perbankan secara elektronik ini bisa dibebankan ke DIPA, ini bisa dibebankan ke DIPA Satker Bapak Ibu. Jadi kalau atas penggunaan CMS itu mama ada biaya transfer 2.500 itu 2.500 itu bisa dibebankan ke DIPA dari Satker itu dengan akun 52111 ataupun akun 5211119. Ini memang bisa dibebankan karena memang di PMK-nya sudah dijelaskan bahwa biaya yang timbul akibat penggunaan layanan perbankan secara elektronik ini dibebankan pada DIPA kantor. Ini juga menjadi dukungan sehingga bendahara ini juga bisa lebih optimal dalam memanfaatkan fasilitas CMS. Oke, baik, lanjut ke pengelolaan kas bendahara Bapak Ibu. Jadi kalau kami lihat tahapannya Bapak Ibu ya, setelah kita memahami terkait dengan pengelolaan rekening, maka berikutnya terkait dengan pengelolaan kas di bendahara. Jadi yang kami sampaikan di awal tadi, opini BPK sudah WTP Bapak Ibu ya hampir ke semua KL ya. Kalau nggak salah hanya 3 KL yang opininya masih WTP di LKPP 2021. Namun untuk Kumham pastinya statusnya WTP ya. Namun memang masih terdapat temuan berulang Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kas bendahara ini. Jadi kalau kami boleh detailkan, yang pertama penggunaan rekening pribadi, kemudian adanya kas terlambat atau belum di-store ke kas negara, kemudian adanya saldo kas di neraca yang tidak didukung keberadaan fisik kas, kemudian adanya pengelolaan kas tunai bendahara yang melebihi ketentuan, dan juga permasalahan kas signifikan lainnya. Nah ini kalau dijumlahkan Bapak Ibu di 2020 itu besarnya sekitar 259 miliar Bapak Ibu. Ini memang cukup material ya kalau datanya pemeriksa itu kan, kalau kas itu meskipun kecil angkanya tapi itu signifikan gitu. Jadi meskipun nilainya itu nggak gede, tapi kalau artinya tidak besar itu kalau dibandingkan dengan size APBN ya Bapak Ibu ya, tapi itu material dan itu memang harus ditindaklanjuti gitu. Nah ini pastinya menuntut kami di Kementerian Keuangan untuk terus mengawal ini Bapak Ibu, sehingga ini semakin kita minimalkan. Jadi kalau di 2020 ada sekitar 259 miliar, alhamdulillah di 2021 kemarin turun cukup signifikan Bapak Ibu ya, di angka 44 miliar. Nah kami harapkan di 2022 ini angka ini semakin turun lagi gitu kan, dan harapannya kalau bisa malah nihil gitu. Artinya kita sudah bisa meyakinkan nih ke pemeriksa bahwa tata kelola
kas di bendahara ini sudah, dan juga rekening ini sudah cukup akuntabel gitu kan, artinya sudah tidak ada lagi temuan. Nah, ini memang teman-teman ini saat kita identifikasi ternyata memang bersumber dari, kalau kita boleh kelompokkan itu ada kelompok ya, akar masalahnya ini. Yang pertama dari sisi kepatuhan, ketidakpatuhan bendahara. Nah, ini kemudian juga belum optimalnya pengawasan di Satker, kemudian belum optimalnya budaya cashless, dan juga ketidakpatuhan terkait dengan rekening. Nah, ini kami coba rancang Bapak Ibu ya, beberapa rencana aksi terkait dengan hal ini. Yang pertama dari sisi sistem dan regulasi, kami juga yang kami sampaikan tadi, restrukturisasi rekening itu menjadi semacam triggernya sehingga pengelolaan kas bendahara ini menjadi lebih akuntabel melalui penggunaan fasilitas non tunai, kemudian bagaimana saldo rekening itu bisa dimonitor. Kalau dulu mungkin yang bisa monitor hanya bendahara gitu kan, sekarang Bapak Ibu di pimpinan di Satker ataupun atasan dari bendahara juga bisa memonitor melalui user dashboard. Tidak harus menunggu bendahara mencetak rekening orangnya, tapi sudah bisa dipantau secara real time di dashboard rekening. Dan juga apabila tadi penggunaan transaksi yang melalui non tunai, maka itu akan bisa dilacak ya Bapak Ibu ya, terkait dengan riwayat transaksinya, sehingga ini akan meminimalkan potensi fraud di pengelolaan kas. Oke, lanjut. Terkait dengan rinciannya Bapak Ibu, kami juga sudah merinci beberapa temuan yang terkait dengan pengelolaan kas ini di slide selanjutnya, silakan. Terkait dengan permasalahan terkait kas ini, terkait dengan sisa kas yang terlambat atau belum disetor ke kas negara ini, kalau kami rangkum dari temuan BPK di seluruh kementerian, ini yang paling banyak itu sisa kas yang terlambat atau belum disetor ini ada sekitar 10 frekuensi Bapak Ibu ya. Dari temuan BPK di semua KL itu paling banyak terkait dengan kas IBP dari UP atau TUP maupun AS bendahara yang terlambat atau belum disetor. Nah, ini memang kritisnya ada di akhir tahun Bapak Ibu. Jadi di akhir tahun ini kan ada kewajiban bahwa bendahara itu wajib menyetorkan seluruh sisa UP-TUP-nya yang ada di rekeningnya. Nah, ini harus dipastikan lagi bahwa menjelang akhir tahun itu lama, apabila di rekening itu masih ada uang yang berasal dari LS bendahara, itu mohon segera didistribusikan ke penerima hak. Bisa jadi di situ ada honor, bisa jadi ada lembur, bisa jadi ada perjalanan dinas gitu ya, yang pembayarannya itu melalui LS bendahara. Nah, ini yang pertama itu dibersihkan dulu, didistribusikan ke penerima haknya. Nah, saat itu semua sudah didistribusikan, baru kemudian difokuskan ke sisa UP-nya. Nah, kalau memang sisa UP-nya itu dirasa tidak bisa diserap sampai dengan akhir tahun, berarti yang sisanya itulah yang harus segera disetorkan oleh bendahara di tanggal 30 Desember. Nanti kan kita juga akan mengacu ke langkah-langkah akhir tahun, di mana tanggal 30 itu bendahara sudah harus bisa menghitung, mengkalkulasi sisa UP atau TUP yang ada di rekeningnya yang harus disetor ke kas negara. Nah, kemudian kalau yang sudah jadi kwitansi, nanti itu akan dipertanggungjawabkan dalam SPM nihilnya. Kemudian yang terkait dengan temuan pungutan pajak, ini juga sempat ada beberapa kejadian Bapak Ibu di Satker, pastinya bukan di Dijen Pemasyarakatan, yang ternyata pungutan pajaknya ini lupa belum store gitu kan. Nah, ini juga kami mohon bantuan Bapak Ibu di Satker untuk mengingatkan para bendahara ini untuk mematuhi ya terkait dengan kepatuhan pajaknya, sehingga jangan sampai itu terlewat, kemudian ada pemeriksa melakukan audit baru ketahuan ternyata ada beberapa pajak yang belum store. Dan ini kalau belum store dan kemudian uangnya masih ada di rekening bendahara, ini khawatirnya akan mengganggu pembukuannya gitu kan. Ini masih ada uang, tapi uang apa ini? Ternyata di situ ada pajak yang belum store. Nah, ini juga saat ini sebenarnya udah ada
fasilitas monitoringnya Bapak Ibu di Monsakti ya Bapak Ibu, nanti mungkin bisa juga ngecek kalau sudah diberikan usernya. Di Monsakti itu ada beberapa fitur untuk mengecek terkait dengan kwitansi yang belum dipertanggungjawabkan, pajak yang belum disetor. Itu akan sangat membantu pengelolaan kas di Satker ini menjadi lebih baik. Kemudian terkait dengan saldo kas yang tidak didukung keberadaan fisik, ini memang juga masih terjadi meskipun secara frekuensi nggak terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi ada kesalahan penggunaan TUP, kemudian ada selisih saldo. Ini biasanya juga dikarenakan ketidaktertiban dalam membukukan. Jadi kalau bendahara tidak tertib untuk membukukan, biasanya akan muncul terkait dengan selisih-selisih itu, karena biasanya terakumulasi Bapak Ibu ya. Nah ini juga berikutnya permasalahan signifikan lainnya yang menjadi kejadian paling banyak ini terkait dengan selisih tadi, selisih pembukuan karena pencatatan tidak tertib. Ini biasanya memang saat ini dibiarkan tidak segera ditindaklanjuti, maka ini akan terbawa terus di pembukuan bendahara. Kemudian juga penggunaan kas yang tidak sesuai ketentuan, kemudian masih adanya penggunaan rekening pribadi yang belum ada izin dari kuasa hukum. Jadi ini juga menjadi temuan Bapak Ibu saat dalam rangka pelaksanaan APBN ini masih ada yang menggunakan rekening pribadi untuk pengelolaan APBN. Jadi ini menjadi concernnya BPK juga, yang seharusnya menggunakan rekening pemerintah, namun ini menggunakan rekening atas nama pribadi. Dan pastinya rekening pribadi itu tidak ada izin dari kuasa bun. Nah kalau yang atas nama instansi aja belum tentu ada izinnya gitu kan, apalagi yang rekening pribadi pastinya itu tidak ada izin dari kuasa bun, dan ini biasanya dikategorikan ke rekening liar gitu kan. Jadi semoga ini tidak terjadi lagi. Dan juga terkait dengan pemeriksaan fisik kas. Ini kami juga mengkonfirmasi ke Bapak Ibu di bendahara ya. Kemarin di September itu kami mengadakan survei ke sekitar 6.000 bendahara Bapak Ibu di seluruh Satker. Kami ingin memotret terkait dengan kondisi real yang di bendahara di Satker. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan. Yang pertama terkait dengan transaksi non tunainya. Apakah pernah bertransaksi menggunakan CMS? Ternyata sekitar 58% ini masih belum pernah Bapak Ibu. Jadi baru sekitar kurang dari 50% inilah yang sudah pernah, tapi yang belum pernah ini sangat mendominasi atau sekitar 58%. Kemudian juga kami mencoba menanyakan terkait dengan pemahaman proses bisnis, apakah pernah melakukan pembayaran ke pihak ketiga sebelum menerima SPBY. Ini juga ternyata sekitar 73% ini sebenarnya udah bilang tidak pernah gitu. Artinya semua dilakukan sesuai dengan SOP. Ada SPBY yang diterbitkan oleh BPK, bendahara baru membayar. Nah ini memang syaratnya bendahara untuk melakukan pembayaran ini kan ada perintah ya Bapak Ibu ya. Perintah dari siapa? BPK untuk melakukan pembayaran. Nah, SPBY inilah yang menjadi semacam surat perintahnya gitu kan, bahwa bendahara ini tidak bisa mendapat rekening ataupun melakukan pembayaran tanpa ada perintah dari atasannya, dalam hal ini adalah KPA atau PPK. Sehingga SPBY lah ini yang menjadi dasar bagi bendahara untuk melakukan pembayaran, baik itu ke pihak ketiga ataupun ke pihak yang lainnya. Nah ini memang kami lihat ternyata sebenarnya dari sisi kepatuhannya cukup tinggi ya, tapi memang masih terjadi juga ada yang memang kadang-kadang membayar lebih dulu sebelum ada SPBY. Nah, ini menjadi perhatian bersama sehingga ini bisa kita kuatkan ya terkait dengan compliance-nya. Kemudian pemotoran atas pajak. Nah ini juga untuk mengkonfirmasi teman BPK ini kami bertanya juga ke para bendahara, ternyata ada yang menyetorkan pajaknya ini bulanan gitu. Jadi kayaknya pajaknya dikumpulin semua dari semua transaksi, kemudian di akhir bulan ini baru disetorkan. Nah ini ada sekitar 22%.
Namun juga ada yang tertib di akhir hari kerja, itu 14% itu segera menyetorkan pajaknya di akhir hari kerja, itu 14%, dan juga yang H+1 itu 40%. Nah ini mungkin saat pajak tadi itu bisa segera disetorkan, maka itu sebenarnya memudahkan bendahara sendiri juga untuk lebih mengamankan ya uang yang dia kelola, sehingga saat itu tadi disetorkan otomatis uangnya berkurang dan memang kewajibannya ditunaikan, sehingga uang yang ada di rekening itu benar-benar memang yang nantinya diperlukan untuk pembayaran sesuai dengan peruntukannya. Kemudian juga ini yang tidak kalah penting, mungkin butuh dukungan juga dari pimpinan di Satker Bapak Ibu yang terkait dengan pemeriksaan fisikas. Ini memang masih menjadi temuan Bapak Ibu di temuan BPK itu, melihat masih banyak Satker yang ternyata tidak menjalankan mekanisme pemeriksaan fisikas. Nah ini kan di PMK 162 diamanatkan bagaimana KP atau BPK itu wajib melakukan pemeriksaan kas minimal sekali dalam sebulan. Nah, ini ternyata baru sekitar 62% yang bilang selalu melakukan pemeriksaan kas, namun ada yang bilang sering itu sekitar 21%, yang bilang kadang-kadang 14%, dan juga bahkan tidak pernah ini ada yang sekitar 3%. Jadi ini menunjukkan berarti di satuan kerja tersebut pengendalian internalnya tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu kan. Ya memang kita menyadari ada kesibukan ya di level pimpinan di Satker, sehingga kesempatan untuk melakukan pemeriksaan fisikas ini tidak begitu intens gitu kan. Namun seharusnya itu bisa dilakukan sekali dalam sebulan, itu sebenarnya udah cukup ya. Itu kenapa kita ingatkan ya Bapak Ibu ya, karena saat tadi proses pemeriksaan kas tadi dijalankan minimal sekali, maka di situ sebenarnya apabila ada kesalahan, pembukuan atau hal-hal yang tidak wajar itu dapat segera kita capture ya. Artinya sebulan itu kita bisa langsung lihat, oh ini ada masalah nih, dan masalah itu pastinya akan segera bisa kita tindak lanjuti. Namun memang kalau itu tidak dilakukan, ini akhirnya melebar ya Bapak Ibu ya. 1 bulan pertama tidak diperiksa, bulan kedua tidak juga, sampai kemudian muncul setahun gitu kan. Dan ini baru jadi temuan. Biasanya temuan kas ini muncul karena tadi tidak dijalankannya mekanisme pemeriksaan kas oleh bendahara dan juga atasannya. Jadi itu nggak jalan sehingga terakumulasi, sehingga itu menjadi temuan oleh pemeriksa, dan itu saat sudah jadi temuan maka harus dilihat lagi dari awal, dari periode mana nih yang memang belum sesuai dengan ketentuan. Oke, lanjut terkait dengan asas umum pengelolaan kas. Ini juga Bapak Ibu nanti mohon bantuannya untuk bisa menyampaikan juga ke para bendahara di lingkungannya juga terkait dengan pengelolaan kas bendahara. Ini ada beberapa poin ya yang mungkin perlu menjadi perhatian. Yang pertama terkait dengan penatausahaan kas. Di sini poin pertamanya yaitu bendahara harus menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya, termasuk dalam rekening uang atau dalam rekening lainnya yang dikelola oleh bendahara. Jadi apabila di situ di Satker ada RPL, maka RPL itu dilaporkan juga saldonya di LPJ bendahara yang nantinya masuk di buku kas umum dan juga buku lainnya. Mungkin tidak perlu sampai detail transaksinya, tapi cukup di saldonya untuk RPL ya, sehingga nanti saat di create LPJ-nya itu akan muncul. Kemudian juga yang tidak kalah penting, wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya yang telah mendapat persetujuan dari kuasa bun. Ini juga untuk merespon temuan BPK yang terkait dengan rekening liar, itu makanya perlu dipastikan bahwa rekening yang dioperasikan oleh bendahara itu sudah sesuai dengan peruntukannya, yaitu nama rekeningnya atas nama jabatannya dan juga telah mendapat persetujuan dari kuasa bun. Namun untuk VE kami yakin bahwa
kalau rekening VA itu di-create pastinya dengan nama sesuai dengan jabatan dan juga diajukan sesuai ke kuasa bunda, karena VA ini tidak bisa dibuka oleh bank cabang langsung ya, kalau tadi kami jelaskan mekanismenya ya. Jadi ini pastinya harus melalui eselon 1 dan juga melalui KPPN Mitra eselon 1. Jadi ini menjadi semacam upaya untuk meminimalkan adanya rekening-rekening yang memang tidak dibuka sesuai peruntukannya dan tidak ada izinnya. Jadi ini restrukturisasi rekening ini salah satunya adalah mitigasi terkait isu-isu tersebut. Kemudian terkait dengan pembukuan bendahara Bapak Ibu, jadi kewajiban bendahara ini menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dikelolanya atas dasar dokumen sumber, dan kita usahakan dokumen sumber terkait hal ini juga perlu diperkuat Bapak Ibu ya, sehingga teman-teman tadi yang sebelumnya bahwa ada bendahara yang tidak melakukan pembukuan ini dapat diminimalkan. Apalagi sekarang Bapak Ibu di Satker sudah menggunakan sakti gitu kan, sehingga seluruh modul sudah terintegrasi sehingga semuanya itu akan saling terkait gitu. Jadi saat penyusunan pembukuan itu nantinya akan terkait dengan modul-modul yang lainnya sampai dengan di modul pelaporannya. Nah, ini kami mohon bantuannya untuk mengingatkan terkait dengan pembukuan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi sakti. Dan terkait pemeriksaan kas tadi juga kami sampaikan, kami mohon bantuannya untuk setidaknya 1 kali dalam sebulan melakukan pemeriksaan kas yang ada di bendahara ini, yang nantinya akan dituangkan di berita acara pemeriksaan kas ini, nantinya menjadi lampiran LPG bendahara ya Bapak Ibu ya, sehingga benar-benar LPG bendahara ini melalui proses yang akuntabel gitu kan, karena melalui persetujuan dari KPA atau PPK. Dan juga penyusunan dan penyampaian LPG bendahara, kalau kami melihat data di kami, secara kepatuhan saya rasa sudah cukup tinggi Bapak Ibu, ada sekitar 97% kemarin dalam 2 tahun terakhir ini, artinya itu menunjukkan kepatuhan bendahara ini sudah sangat baik ya terkait dengan penyusunan LPG yang disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 ya di bulan berikutnya. Nah, ini juga kami lihat sudah cukup bagus, sehingga isu terkait dengan penyampaian LPG ini semakin lama semakin berkurang ya temuan-temuan ini. Oke, lanjut mungkin terkait dengan ketentuan pada akhir tahun, khususnya terkait dengan pengelolaan kas, mungkin dapat kami ingatkan lagi sesuai dengan perjanjian langkah-langkah akhir tahun, diatur bahwa terkait dengan pemutaran sisa UPT-UP tunai, bendahara pengeluaran wajib melakukan pencocokan data dengan KPPN untuk memastikan bahwa memang berapa sisa UPT-UP-nya yang memang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian bendahara harus menyetorkan sisa dana UPT-UP tunai tahun anggaran 2022 ke kas negara paling lambat tanggal 30 Desember 2022. Kemudian juga bendahara menyampaikan fotokopi bukti penerimaan negara yang disahkan oleh KPA ke KPPN untuk memastikan bahwa sisa UPT-UP tadi yang memang belum dibelanjakan dan juga belum menjadi kwitansi sudah disetorkan ke kas negara. Nah, ini selanjutnya nanti penyelesaian persediaannya yaitu SPM GU nihilnya atau PTUP-nya paling lambat 6 Januari 2023 dengan diberi tanggal 31 Desember 2022. Kemudian untuk SP2D GUP nihil ini teman-teman kami di KPPN akan menerbitkannya paling lambat di 10 Januari 2023 dan diberi tanggal 31 Desember 2022. Untuk LPG seperti halnya di Perdirjen 27 ini memang tidak banyak berubah Bapak Ibu untuk lampirannya. Di situ rincian saldo rekening, kemudian berita acara pemeriksaan kas dan rekonnya, kemudian adanya rekening koran dan juga konfirmasi penerimaan negara. Kalau untuk akhir tahun Bapak Ibu, batas akhirnya yaitu paling lambat 3 hari kerja sebelum tanggal batas akhir rekon. Jadi nantinya ini kami mengikuti batas rekon ya, khusus di LPG Desember. Kalau memang di
batas akhir rekon biasanya diterbitkan surat khusus tanggal 10 atau tanggal 20, maka penyampaian LPJ ini 3 hari sebelumnya. Jadi sekitar tanggal 19 itu akan menjadi batas akhir penyampaian LPJ bulan Desember dari Satker ke KPPN. Ini nanti akan bertahap ya Bapak Ibu ya. Jadi dari KPPN selanjutnya akan menyampaikan rekapnya ke kantor kami di Kanwil di 3 hari kerja, dan kemudian nanti rekap dari Kanwil itu akan disampaikan ke kami di Direktorat Pengelolaan Kas Negara 3 hari kerja juga, sehingga nanti kami bisa menyusun rekapitulasi LPJ secara nasional. Oke, lanjut ke modernisasi transaksi bendahara Bapak Ibu. Jadi kalau kami singgung juga tadi temuan dan juga terkait pengelolaan kas maupun rekening, maka kami di sini juga perlu menyampaikan terkait dengan concern pimpinan juga terkait dengan penguatan budaya non tunai. Dapat kami jelaskan terkait dengan pengembangan budaya non tunai ini sebenarnya sudah sejak 2014 ya Bapak Ibu ya. Jadi gerakan nasional non tunai ini sudah dicanangkan sejak 2014 oleh BI, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah di 2016 dengan penerbitan Impres nomor 10 yang mendorong transaksi cashless di lingkup pemerintahan. Ini kemudian juga didukung dengan terbitnya PMK 230 tahun 2016 Bapak Ibu. Jadi PMK 230 di tahun 2016 ini mengatur bagaimana pendapatan rekening bendahara ini dapat melalui internet banking. Jadi kalau sebelumnya itu secara manual, di PMK 230 ini diatur bagaimana rekening bendahara ini dapat dilakukan pendapatan melalui layanan perbankan secara elektronik. Kemudian di 2019, penguatan budaya non tunai ini juga semakin terdukung dengan terbitnya PMK 196 terkait dengan KKP. Mungkin juga Bapak Ibu di Satker juga semuanya sudah memiliki KKP-nya, namun memang mungkin perlu dioptimalkan lagi ya penggunaannya. Dan juga di 2020 sampai 2021 ini kami bersama-sama dengan Bapak Ibu di Satker, di Eselon 1 maupun di kementerian ini bersama-sama melakukan restrukturisasi rekening. Tadi yang disampaikan Pak Maman di sambutannya, ada di Kumham itu sekitar 1.100-an gitu kan. Itu di bulan Juni itu sudah dituntaskan. Nah ini pastinya menjadi komitmen gitu ya, menjadi komitmen di Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa menuntaskan itu. Padahal kalau kita lihat jumlahnya tidak sedikit itu kan, artinya ada 1.100 rekening yang harus dimigrasikan dari giro ke VA. Nah ini memang alhamdulillah sudah bisa dijalankan, dan secara nasional ada sekitar 22.000 rekening yang memang berhasil kami restrukturisasi. Selain restrukturisasi di 2020 dan 2021 ini juga menjadi awal pencanangan IJP ya Bapak Ibu, nanti secara singkat nanti akan kami jelaskan ya. Kemudian di 2022 di bulan September kemarin ada launching KKP domestik. Jadi KKP ini tidak hanya KKP existing ya, ada juga KKP domestik dan juga QRIS. Ini memang masih terkait dengan perangkatnya, masih di perangkat peraturannya Bapak Ibu yang masih digodok oleh teman-teman kami di pelaksanaan anggaran, sehingga itu nantinya akan bisa segera diimplementasikan. Namun memang secara komitmen sudah di-launching oleh Bapak Presiden dan juga Gubernur BI terkait dengan KKP domestik dan QRIS ini untuk mendukung belanja KL dan Pemda. Jadi tidak hanya kementerian ataupun pemerintah pusat, namun juga Pemda didorong untuk menggunakan transaksi non tunai. Nah ini juga diwujudkan ya melalui Impres nomor 2 tahun 2022 bahwa seluruh pengadaan manual dialihkan ke elektronik paling lambat tahun 2023. Nah ini kenapa kami sangat getol ya Bapak Ibu ya,
kita bersama-sama untuk membiasakan diri, gitu kan, membiasakan diri untuk menggunakan transaksi non tunai, karena nanti di 2023 itu saat ini sudah benar-benar diterapkan impresnya, ini kita sudah tidak terkaget-kaget lagi gitu kan, karena kita udah punya pengalaman untuk menggunakan transaksi non tunai ini, sehingga ini bisa lebih smooth untuk kita terapkan. Dan dari sisi bendahara pun juga sudah terbiasa, karena sebenarnya kan ini relatif bukan hal yang baru gitu kan terkait dengan penggunaan transaksi non tunai, namun khusus di pengelolaan APBN ini bisa jadi hal yang baru, meskipun kebiasaan kita secara pribadi kita biasa menggunakan internet banking, namun bisa jadi terkait dengan pengelolaan APBN ini kita belum benar-benar menerapkannya. Nah, ini harapannya kita bersama-sama bisa mencoba mulai menerapkannya, sehingga di 2023 ini saat sudah ada kewajiban untuk itu, kita sudah tidak khawatir lagi. Oke, next. Terkait dengan modernisasinya Bapak Ibu, sebenarnya banyak sisi benefit ya yang mungkin bisa kita peroleh terkait dengan modernisasi sistem pembayaran ini. Kalau dulu kita tahunya tunai, nah sekarang ini menjadi non tunai dengan fasilitasnya. Kalau dulu hanya ada cek atau bilet giro, maka selain teller saat ini juga ada CMS, kartu debit dan juga kartu kredit. Kemudian dari sisi pelaporan, kalau dulu semuanya rekening koran harus paper base ya, harus dicetak, kemudian harus ke bank cabang. Sekarang sudah digital reporting. Makanya kalau untuk rekening pengeluaran ini Bapak Ibu tidak ada kewajiban untuk melaporkan saldo rekeningnya ke KPPN. Karena kenapa? Karena semua sudah ada di dashboard. Dan dashboard itu bisa diakses juga oleh teman-teman kami di KPPN. Jadi sudah tidak ada kewajiban lagi terkait dengan rekening pengeluaran itu melaporkan saldo rekeningnya. Dan ini diharapkan nanti semua rekening pemerintah ini sudah menjadi VA dan sudah ada di dashboard, sehingga terkait dengan saldo rekening ini sudah dilakukan melalui digital, sehingga tidak perlu menyampaikan laporan secara khusus. Dan juga bagaimana sistem informasinya yang sebelumnya masih terpisah-pisah offline, saat ini sudah terintegrasi, baik itu terintegrasi dengan vendor dalam DigiPay maupun dengan perbankan dan juga dengan kami di KPPN. Oke, lanjut terkait dengan mekanisme transaksi bendahara Bapak Ibu. Jadi kalau yang kami sampaikan tadi mungkin ini kami lebih tekankan ke sarana pembayarannya. Jadi bendahara ini tidak hanya UP atau TUP yang dikelola, namun juga ada LS bendahara, ada potongan pajak, ada uang lainnya. Nah, ini semua akan ditransaksikan oleh bendahara melalui beberapa channel ya Bapak Ibu ya. Nanti ada CMS, kemudian ada KKP, nanti akan ada KKP domestik. Di KKP domestik ini nanti akan ada QRIS-nya. Namun memang masih kami sampaikan tadi masih digodok ya. Jadi menunggu peraturan pelaksanaannya, juga masih bisa juga tunai. Memang tunai ini perlahan harus kita minimalkan gitu kan, sehingga kita bisa nanti berfokus ke 3 channel yang di atas tadi. Untuk CMS sama VA, dapat CMS sama KKP ini menjadi channel pembayaran untuk DigiPay. Jadi DigiPay ini hanya bisa ditransaksikan melalui channel-channel CMS dan juga KKP. Ini semua akan bisa digunakan untuk pembayaran ke penyedia, kemudian kalau pemotoran ke kas negara maupun pegawai atau penerima hak ini bisa melalui fasilitas-fasilitas CMS, KKP domestik maupun tunai. Oke, lanjut ke CMS Bapak Ibu. Jadi kalau kami kemarin juga sudah sempat ada kegiatan ya terkait dengan koordinasi teknis dengan beberapa satker ya, kebetulan juga di Dijen Pemasyarakatan terkait dengan penggunaan CMS ini. Jadi CMS ini sesuai PMK 183 ini adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara atau utilitas maupun fasilitas lain
dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara real time dan online. Jadi kalau CMS ini bisa kita ibaratkan internet banking versi entitas maupun perusahaan dan juga merupakan fitur wajib yang disediakan oleh bank dari pembukaan via pengeluaran. Jadi bukan opsional lagi, namun adalah mandatori, yaitu merupakan fitur wajib yang memang melekat di rekening virtual. Ini menjadi satu kesatuan dengan kartu debit maupun KKP dalam rangka mendorong cashless society khususnya di lingkup pemerintahan. Untuk manfaatnya Bapak Ibu dari CMS ini tidak hanya untuk inquiry saldo, namun juga bisa untuk mencetak rekening koran, kemudian transfer dana atau pembayaran ke rekening penerima. Jadi Bapak Ibu bendahara tidak perlu harus ke teller untuk melakukan pembayaran, cukup dari mejanya di depan laptopnya sudah bisa melakukan transaksi. Begitu juga bisa penyetoran pajaknya atau PNBP-nya, sudah tidak perlu lagi harus ngantri di teller, cukup langsung bisa dieksekusi saat itu juga dimanapun. Dan juga bisa untuk melakukan pembayaran utilitas, untuk pembayaran langganan daya dan jasa, itu juga bisa menggunakan fasilitas CMS. Nah, ini semuanya mungkin perlu kita sampaikan ya terkait dengan benefit-benefit apa yang bisa kita peroleh dari penggunaan CMS ini. Oke, next terkait dengan utilisasi CMS. Jadi kalau kami boleh cerita Bapak Ibu, per September kemarin ini baru sekitar 31% rekening VA ini yang sudah pernah digunakan untuk CMS. Jadi kalau kami lihat tadi juga sudah disampaikan Pak Abang di Kumham ini dari sekitar 1.100 ini baru sekitar 137 yang sudah pernah menggunakan CMS atau baru 12%. Nah ini mungkin perlu bersama-sama kita tingkatkan ya, khususnya sampai dengan akhir 2022 ini, sehingga bisa lebih tinggi lagi capaiannya. Kalau kita bandingkan dengan di beberapa kementerian yang besar juga, di Kementerian Agama dari sekitar 5.700 itu sudah ada sekitar 2.016 yang pernah menggunakan CMS atau 35%. Ini mungkin kita juga bisa melampaui itu harapannya. Sebenarnya cukup simpel gitu kan. Simpelnya apa? Kita cukup sekali aja menggunakan itu, sebenarnya udah dihitungnya sudah pernah gitu. Jadi kalau umpama dari ujian pemasyarakatan 700 saja itu melakukan itu semua satu kali aja itu, maka progresnya di Kumham ini udah langsung signifikan Bapak Ibu. Jadi bisa langsung melonjak ke 80% atau 90% ini. Kalau minimal di satu eselon 1 aja, minimal sekali aja menggunakan, mencoba gitu ya. Mencoba entah itu untuk pembayaran pajak, entah itu untuk transfer ke pegawai, entah itu untuk pembayaran utilitas, sekali aja itu akan menjadi progres itu ya. Artinya itu akan dicatat sebagai progres dan akan mengakselerasi capaian secara kementerian maupun secara nasional. Ini memang kami juga menyadari masih ada terkait dengan keraguan ya Bapak Ibu ya, terkait dengan penggunaan CMS ini. Yang pertama, kurang pemahaman teknis penggunaan dan manfaat CMS ini juga sudah kami identifikasi ya masalah ini. Kemudian masih nyaman untuk biasanya menggunakan uang tunai, dan ini juga terkait dengan kebiasaan ya. Kemudian juga adanya kekhawatiran bendahara terkait dengan cybercrime, dan ini juga ada kekhawatiran memang dari bendahara terkait dengan penggunaan ini. Dan juga ternyata masih ada user CMS yang belum diterima atau belum diaktifasi. Nah, atas penyebab ini Bapak Ibu, memang kami sudah melakukan pembahasan ya terkait dengan kurangnya pemahaman teknis ini. Kami bekerjasama dengan perbankan dan juga teman-teman kami di KPPN Bapak Ibu
kami mendorong KPPN untuk menggandeng bank cabang untuk melakukan sosialisasi ke satker-satker di wilayahnya. Jadi pastinya itu kami harapkan cukup efektif ya untuk teman-teman di satker ini memahami bagaimana penggunaan CMS-nya. Karena ini merupakan hal yang baru terkait dengan pengelolaan APBN, maka ini memang perlu pendampingan dan juga penguatan sehingga teman-teman satker ini lebih yakin dalam menggunakan CMS ini. Meskipun kami juga sangat berterima kasih juga dengan forum-forum yang diadakan oleh masing-masing eselon 1 ya, seperti halnya di Ditjen Pemasyarakatan ini yang mungkin secara khusus ya mengundang satker-satkernya untuk memahami manfaat dari CMS ini. Nantinya mungkin juga bersama-sama dengan bank juga untuk ada sesi khusus untuk mengambil ya terkait dengan bagaimana cara mengoperasikan CMS, dan juga bisa diinformasikan juga ke teman-teman perbankan juga bahwa apabila ada user CMS yang belum diterima, karena kami juga mendapat laporan juga bahwa meskipun CMS ini fasilitas wajib, tapi ternyata ada user yang belum diaktifasi. Jadi ini memang perlu dukungan Bapak Ibu di Satker untuk bisa memastikan bahwa CMS yang sudah diterima itu sudah diaktifasi dan juga sudah dikoordinasikan dengan perbankan, karena kalau belum diaktifasi maka itu juga belum bisa digunakan, sehingga ini menjadi concern bersama. Kemudian juga terkait dengan masih nyamannya menggunakan uang tunai, ini memang perlu kita pelan-pelan kita biasakan ya Bapak Ibu ya, sehingga kita sampaikan ke Bapak Ibu di bendahara bahwa saat menggunakan uang tunai ini maka tanggung jawab bendahara ini akan sangat berat gitu kan. Karena apa? Uang yang sudah diberangkas itu kan adalah tanggung jawab dari bendahara gitu. Saat ada pencurian, perampokan maupun kejadian kebakaran itu kan pasti ya, kalau ada kerusakan ataupun kekurangan di berangkas itu, maka yang ditanya pertama adalah bendahara. Nah itu makanya kami mendorong saat itu tadi semakin minimal penggunaan uang tunai, maka sebenarnya beban bendahara ini akan semakin berkurang juga. Nah ini kami mohon bantuan Bapak Ibu di Satker untuk bisa menyampaikan benefit-benefit itu ke para bendahara. Okay, next. Terkait dengan sebarannya Bapak Ibu, terkait dengan sebaran CMS pada Ditjen Pemasyarakatan ini, dari sekitar 700 rekening, memang yang paling banyak ini ada di BRI Bapak Ibu. Untuk jumlah VA-nya ada sekitar 472 rekening VA. Ini yang pernah CMS ini baru sekitar 33. Kalau kita lihat transaksinya itu ada 31.000, dengan yang melalui CMS itu baru sekitar 2.200. Paling banyak memang masih melalui teller ya Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin apakah memang lebih nyaman gitu ya dengan teller, ataukah ada hal lain nih, atau mungkin kebetulan kantornya dekat gitu, jadi ada ke teller aja gitu kan, nggak repot. Tapi kalau di beberapa satker yang mungkin jangkauannya itu agak jauh dari perbankan, maka ini akan menyusahkan gitu. Apalagi kemarin di pandemi, sempat pandemi, banknya tutup gitu kan. Kalau kita tidak punya fasilitas ini ya kita nggak akan bisa menjalankan satker, operasional satker pasti akan terganggu gitu kan, karena masih terbiasa dengan ke cabang. Tapi kalau kita udah biasa menggunakan CMS ini, maka ada situasi apapun ini tidak akan mengganggu terlalu besar gitu kan, sehingga operasional satker tetap berjalan. Oke, next. Nah, kemudian kalau kami coba mintakan data dari perbankan kemarin, khusus sampai dengan Oktober ini, dari beberapa satker di Ditjen Pemasyarakatan, dari jumlah penggunaan CMS ini yang paling banyak
ada di lapas terbuka Kendal. Ini kami apresiasi nih ke Bapak Ibu dari Kendal dan juga Ambarawa ini. Ternyata CMS-nya cukup banyak gitu kan. Dari Kendal ini 585 transaksi CMS dari sekitar total 614. Ini kami sampaikan terima kasih sudah aktif gitu ya menggunakan CMS ini. Artinya ternyata di lapas pun di antara satker-satker yang ada ternyata ada yang sudah cukup intens menggunakan CMS, bahkan mereka nggak pernah pakai teller dari tellernya nol gitu kan. Jadi semua itu benar-benar menggunakan CMS dan juga kartu debit. Kemudian di Ambarawa juga, dan di ketiga dari lapas perempuan kelas 2 Padang ini juga cukup tinggi penggunaan CMS-nya, ada sekitar 345. Nah ini harapannya yang lain juga bisa tidak mau kalah gitu ya Bapak Ibu ya, untuk bersama-sama nih dengan satker-satker yang sudah membiasakan diri ini, karena ini semua juga untuk kemudahan kita bersama gitu kan. Saat kita sudah bisa mengadaptasi teknologi yang ada dan sudah ada fasilitasnya, itu akan sayang sekali gitu kan kalau tidak kita optimalkan untuk kita gunakan. Harapannya nanti di akhir 2022 ini saat kamu rilis hasil monitoring lagi, mungkin di Kumham khususnya di Ditjen Pemasyarakatan sudah hampir 100% ya. Harapannya itu Bapak Ibu sudah bisa 100% menggunakan CMS. Nah itu pastinya akan menjadi kebanggaan juga bagi pimpinan di organisasi itu kan, saat ternyata di satu unit itu sudah bisa menerapkan melampaui dari catatan nasional gitu kan. Nah ini pastinya nanti kami akan sangat mengapresiasi capaian-capaian itu. Oke, next. Nah kemudian salah satu, kalau tadi kami sudah ceritakan terkait dengan CMS maupun sekilas tentang rekening. Nah saat ini di kami juga sedang mengenalkan Bapak Ibu ya terkait dengan DigiPay, yaitu digital payment, yaitu platform multiguna yang mengintegrasikan satker, vendor, kemudian perbankan dan juga pun dalam satu ekosistem. Jadi seperti halnya platform jual beli Bapak Ibu ya, di kalau kita biasanya mengenalnya Tokopedia, Bukalapak atau Shopee. Nah ini juga saat ini pemerintah juga mulai mengenalkan ya terkait dengan DigiPay ini yang menghubungkan antara vendor, Bapak Ibu Satker, bank dan juga kami, di mana di situ kita bisa melakukan transaksi ya, penggandaan barang jasa khusus melalui UP. Jadi uang UP itu bisa ditransaksikan di situ melalui DigiPay ini. Jadi kita bisa memilih vendor yang memang bisa memenuhi kebutuhan kita, nantinya pembayaran pun juga secara cashless. Dan ini pastinya berbeda dengan platform populer, di mana kita harus bayar dulu baru barang dikirim. Kalau di DigiPay ini pembayaran yang boleh dilakukan setelah barang atau jasa diterima dan sesuai pesanan. Jadi ini amanatnya undang-undang juga bahwa pengadaan barang jasa pemerintah ini kan harus prestasi dulu baru dibayar. Nah ini juga kita menganut ke norma itu, sehingga pembayaran yang memang dilakukan ini sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian tidak ada rekening penampungan atau escrow, sehingga tidak perlu mengelola atau menampung dana transaksi. Kemudian juga melalui DigiPay ini, bendahara juga dimudahkan nanti penghitungan pajaknya. Jadi otomatis saat bertransaksi otomatis akan dihitungkan juga pajak-pajaknya, pemungutannya, dan nanti bisa pembayarannya melalui si MPN G3. Kemudian juga kedepannya akan diinterkoneksi dengan Sakti, sehingga akan langsung meng-create transaksi itu di Sakti. Oke, next. Jadi secara umum Bapak Ibu, kalau DigiPay yang versi pertama dulu ini dibangunnya berdasarkan basis banknya. Jadi kalau rekening bendaharanya di Bank BRI, maka misalnya transaksi di BRI nantinya akan dikembangkan Bapak Ibu
tidak hanya tersegmen di bank tersebut. Kemudian untuk user atau satkernya wajib memiliki rekening di Himbara kalau zaman dulu di JP versi sebelumnya. Kemudian juga transaksi hanya bisa overbooking, jadi satker dan vendor harus punya rekening di bank yang sama. Kemudian juga ini pastinya akan memiliki kekurangan, sehingga memang kami akui bahwa perkembangan di JP ini memang relatif kurang begitu baik. Makanya nanti di pertengahan November atau di menjelang akhir November itu akan di launching ya integrated DigiPay, yaitu DigiPay yang mengakomodasi seluruh bank dan juga development oleh kami di Kemenq. Jadi tidak ada lagi segmentasi. Kalau meskipun rekening barangnya di Bank Mandiri, vendornya bisa dari bank memiliki rekening baik itu di Mandiri juga, di BRI, BNI itu tidak ada masalah lagi. Jadi semua sudah bisa bertransaksi. Kemudian juga fleksibilitas rekening dan transaksi ini diharapkan bisa mengakselerasi pertumbuhan digital. Jadi sudah tidak ada lagi pembatasan tadi, sehingga semuanya bisa cair ya, seperti halnya saat kita bertransaksi di platform populer. Mungkin di sesi terakhir mungkin terkait dengan akuntabilitas pengelolaan kas. Nanti ini singkat aja Bapak Ibu, jadi terkait dengan strategi cashless society, kami ada beberapa strategi yang mungkin perlu bersama-sama kita lakukan. Tidak hanya kami di Kementerian Keuangan, namun juga butuh dukungan Bapak Ibu di KL dan juga di Satker ya, terkait dengan strategi cashless society ini. Kami di Kementerian dan juga di KL ini terus melakukan koordinasi dan juga kami melakukan pemetaan Bapak Ibu terkait dengan penggunaan transaksi non tunainya, baik itu di tingkat Satker maupun regional. Makanya kami bisa mapping daerah-daerah mana yang tingkat penggunaan CMS-nya masih rendah. Nah, atas hasil itu nanti kami juga menentukan target sosialisasinya, mungkin bisa per KL, per eselon 1 ataupun per regional yang memang secara penggunaan memang masih rendah. Juga bersama perbankan dan juga eselon 1 kami juga secara rutin nantinya akan menggiatkan sosialisasinya terkait dengan cashless ini dan juga melakukan non-live-nya secara berkala dan juga memberikan apresiasi nanti kami di akhir tahun saat kita sudah bisa evaluasi sampai dengan akhir tahun 2022 KL-KL mana saja yang mungkin dan juga eselon 1 mana saja yang sudah cukup baik progresnya, nanti itu akan kami berikan apresiasi. Bahkan di level KPPN pun juga kami sudah memulainya. Jadi KPPN yang sudah tinggi capaian penggunaan CMS-nya itu kami berikan apresiasi di forum rapat pimpinan di Oktober kemarin, sehingga memotivasi untuk KPPN lain untuk mendukung ini atau menggiatkan ini. Nah, ini kami harapkan nanti juga Bapak Ibu di Satker juga mensupport ini, sehingga nantinya capaian di akhir tahun 2022 ini juga bisa lebih baik. Kemudian juga terkait dengan next di pengelolaan kas, di upaya yang perlu dilakukan terkait dengan pengelolaan kas di next slide. Nah, kemudian dari sisi untuk meminimalisasi temuan pengelolaan kas dan penguatan budaya budaya non tunai ini memang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan bersama, baik oleh kementerian lembaga maupun eselon 1, Satker maupun KPPN. Terkait dengan eselon 1 maupun Biro Keuangan, mungkin kami mohon bantuannya untuk memonitor pengelolaan kas di bawahnya melalui aplikasi yang disediakan, kemudian monitoring transaksi non tunai Satker dan saldo rekening melalui dashboard bank, karena di dashboard bank ini usernya sudah bisa digunakan oleh eselon 1 dan KL dan juga KPPN.
Kemudian terkait dengan budaya non tunai ini menjadi role model atas penggunaan transaksi non tunai. Jadi kami memang mengharapkan di level pusat ini menjadi role model ya Bapak Ibu ya. Kalau di level pusatnya sudah bisa menggunakan ini, maka kami yakin di level satker vertikalnya pasti akan lebih mudah dengan menggunakan, karena akan sangat sulit apabila di level pusat belum pernah menggunakan, namun kita menuntut di level vertikal sudah aktif. Jadi memang kami berharap di level pusat ini bisa menjadi role model atas penggunaan transaksi non tunai. Kemudian juga membantu memberikan pemahaman ke satker terkait dengan keunggulan dan manfaat transaksi non tunai ini melalui berbagai macam media ya. Bisa kita forum Kortek seperti ini, ataupun sosialisasi, ataupun tech, ataupun forum-forum lainnya, pastinya akan kami siap support penuh terkait dengan upaya-upayanya. Kemudian juga dari sisi satker Bapak Ibu nanti mohon bantuannya kami untuk mengingatkan terkait dengan penutupan sisa uang negara di akhir tahun anggaran, mohon dipastikan tanggal-tanggalnya, terutama di 30 Desember sudah bisa memastikan bahwa apabila masih ada uang persediaan yang ada di rekening negara, mohon segera diselesaikan, baik itu berupa kwitansi maupun kalau memang ada sisa, maka itu harap disetorkan ke kas negara. Juga melakukan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluarannya, dan juga tidak lupa melakukan pemeriksaan kasnya tadi yang kami sampaikan. Kemudian kami juga sudah menerbitkan petunjuk teknis bendahara melalui surat S520 ke seluruh guru keuangan. Nanti mohon itu juga diperdomani sebenarnya untuk memudahkan Bapak Ibu di bendahara untuk mengidentifikasi hal apa yang perlu dilakukan khususnya menjelang akhir tahun. Kemudian juga bagaimana mengutamakan pembayaran melalui transaksi non tunai. Ini mohon diperkuat ya. Jadi harusnya tidak sulit gitu kan. Saat kita sudah terbiasa, harapannya ini menjadi budaya bagaimana seluruh transaksi di satker ini menggunakan transaksi non tunai. Dan di sisi Ijen atau APIP, kami juga memohon bantuannya untuk melakukan review berkala atas pembukuan maupun LPG bendaranya, sehingga temuan-temuan oleh ketika itu sebenarnya sudah bisa diantisipasi lebih awal gitu kan. Saat di level internal melalui APIP ataupun Ijen itu sudah bisa diketahui permasalahannya, maka harapannya itu tidak menjadi temuan di pemeriksa eksternal. Dan juga bagaimana melakukan kepatuhan kendaraan melalui aplikasi Monsakti ini juga sudah ada user APIP-nya untuk Monsakti yang bisa melakukan pemantauan terkait dengan pembukaan di bendahara. Kalau dari sisi KPPN pun juga kami secara rutin Bapak Ibu sudah menyampaikan beberapa pedoman teknisnya, salah satunya di terkait dengan pedoman teknis bendahara ini di SND 1585 ini kami memerintahkan KPPN untuk mensosialisasikan ke Bapak Ibu di Satker, sehingga Bapak Ibu di Satker ini sudah lebih mudah memahami terkait dengan tugas dan tanggung jawab bendahara. Kemudian juga monitoring saldo dan juga monitoring UP atau TUP yang menjadi hal-hal krusial terutama di akhir tahun. Oke, mungkin itu Bapak Ibu beberapa poin ya yang dapat kami sampaikan. Nanti silahkan kita berdiskusi apabila ada hal-hal yang mungkin perlu dikonfirmasi atau ditanyakan, nanti semoga ini bisa menjadi forum bersama ya untuk bisa kita carikan solusinya. Mungkin itu Bu Ika beberapa penyampaian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Yusuf atas penyampaian materinya yang cukup sangat jelas dan menambah pemahaman kami mengenai pengelolaan rekening pada bendahara pengeluaran dan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran dalam pengelolaan rekening. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu baik yang hadir secara online maupun offline untuk mengajukan pertanyaan. Sekiranya ada pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada narasumber kita, untuk yang hadir secara Zoom bisa
Bapak Ibu negara yang hadir di Zoom, apakah ada pertanyaan dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Bos? Baik, cara pakai CMS. Tadi siapa? Izin Ibu, ada yang bertanya penggunaan CMS? Biar bisa dijelaskan sekalian oleh Pak Yosi. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan dan sudah dipaparkan juga oleh Bapak Yosi mengenai penggunaan CMS dan ada 10 daftar pengguna CMS pada Satker Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pengguna CMS terbanyak. Bisa ditampilkan Mas 10 pengguna CMS terbanyak pada slide halaman 24. Bapak Ibu, berikut ini adalah 10 pengguna CMS terbanyak pada Satker Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Peringkat pertama itu adalah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal dengan jumlah CMS yang digunakan adalah 585, kemudian di posisi kedua Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa 577, Lapas Perempuan kelas 2B Padang 345, Rutan kelas 2B Padang 243, Kanwil Kemenkumham Tanjung Karang 212, Lapas kelas 2B Selong 197, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bandar Lampung 188, Lapas Narkotika kelas 2A Samarinda 183, kemudian Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura 176, kemudian Lapas kelas 2A Cikarang 118 kali menggunakan CMS. Semoga satker-satker yang belum ada di daftar 10 daftar besar pengguna CMS ini tahun depan semoga bisa menyusul. Jadi kita seperti yang sudah dijelaskan tadi, dari 1.000 sekian di Kemenkumham, rekening virtual 700 sekiannya adalah di Jenpas. Jadi semoga dengan jika Bapak Ibu pengeluaran satker di Jenpas menggunakan CMS-nya bisa istilahnya menjadi pendongkrak ya Pak ya, pendongkrak menggunakan CMS pada secara nasional untuk Kemenkumham. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu untuk segera menggunakan CMS karena CMS itu lebih memudahkan kita nggak perlu datang ke bank, kemudian juga resiko keamanan bisa kita hindari. Sekali lagi Bapak Ibu, apakah ada yang hendak bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, sudah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika memang tidak ada yang hendak bertanya, mungkin ada. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, ada satu pertanyaan saja.
Tadi sudah sempat dijelaskan terkait ada beberapa temuan BPK terkait pengelolaan kas yang ada di Satker. Saya ini tidak tahu apakah ini termasuk perlu diatur keseragamannya atau tidak di lingkungan Satker, bukan hanya pas tapi seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM. Gaji pegawai sudah menggunakan PA, itu kan semua mutasinya bisa dicek ya Pak ya. Di sini ada potongan-potongan yang harus diatur oleh bersangkutan. Atau zakat gaji Pak, cuma ada potongan koperasi. Nah itu dalam prakteknya kalau melakukan pengutuan itu PPABP Pak, mereka mengutuk atas nama pribadi. Nah maksudnya dalam hal ini apakah hal seperti itu akan menjadi permasalahan nantinya di mata pemeriksa, karena kan itu mutasi masuk jabat sebagai PPABP itu ada di mutasi rekening mengeluarkan pengeluaran karena untuk wajibnya itu. Jadi itu Pak, kalau perlu diatur, pengaturannya seperti apa bagusnya supaya ada keseragaman. Nanti kalau ada nanti pemeriksaan ataupun pertanyaan di kita ini kok ada muncul si A, memang jabatannya sebagai petugas administrasi belanja pegawai. Namun kan selama ini mungkin atau kami yang belum dapat informasi atau apakah hal seperti itu diperkenankan. Begini Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin Pak, apakah langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya Pak? Langsung jawab. Baik Pak. Baik Pak Yosi, silakan. Izin Pak, tadi dari mana Pak? Oh, dari Jambi Pak. Baik, izin Bapak atas menanggapi pertanyaannya tadi. Pertanyaannya cukup bagus ya, artinya ini juga sempat menjadi bahan diskusi juga gitu kan, bagaimana terkait dengan potongan-potongan ya yang ada di pegawai yang kemudian dikumpulkan ya oleh salah satu tugas Satker gitu ya, artinya dalam hal ini PPABP gitu kan. Jadi kalau kita pertama mungkin saya akan coba jelaskan dari sudut pandang pengelolaan rekening Bapak Ibu ya. Jadi kalau pengelolaan rekening yang diatur di Peraturan Menteri Keuangan ini adalah ada 3 rekening ya, rekening penerimaan, rekening pengeluaran, dan rekening lainnya. Nah, rekening pemerintah ini dibuka dalam rangka pelaksanaan APBN ya Bapak Ibu ya, itu jadi itu yang menjadi kuncinya ya. Pertanyaannya apakah kegiatan itu masih dalam konteks pelaksanaan APBN gitu ya. Tadi kalau Bapak Ibu Bapak dari Jambi tadi jelaskan bahwa ini kan sebenarnya sudah selesai proses pelaksanaan APBN-nya. Itu kenapa kami bilang selesai, karena uang sebenarnya sudah diterima oleh penerima gitu, oleh pegawai gitu ya. Yang mana dari tugasnya pemerintah sebenarnya sudah selesai gitu kan, sudah sampai ke penerima. Namun memang ada beberapa kebutuhan nih. Ini kan sebenarnya bukan tugas utamanya bendahara ataupun tadi ya Bapak Ibu ya untuk mengelola itu gitu kan. Namun memang ada kebutuhan di Satker ini yang memang tidak bisa kita abaikan gitu kan. Ada potongan, ada yang titipan-titipan tadi ya yang dari pihak lain, bahkan ada yang dari BPJS segala macam yang memang harus kita kelola gitu kan. Namun memang ini kalau dari sudut pandang rekening pemerintah ini sebenarnya sudah tidak menggunakan rekening pemerintah lagi. Jadi itu di luar rekening pemerintah. Kalau itu masuk rekening pemerintah maka itu akan menyulitkan pengelolanya juga gitu kan. Saat ini kenapa ada uang titipan gitu kan. Uang titipan punya siapa? Punyanya pegawai yang nantinya akan kami store. Saat itu tadi ada di rekening pemerintah, maka bebannya ada di bendahara gitu atau pengelola rekeningnya. Sebenarnya udah cukup pas tadi bahwa itu dikelola oleh
pribadi, karena sebenarnya saat ditanyakan oleh pemeriksa bisa dijelaskan ini sudah di luar konteks APBN, karena tadi prinsipnya ini uang yang sudah diserahkan ke penerima akhirnya yaitu pegawai, namun ada kebutuhan untuk dipotong pajaknya, zakatnya segala macam, atau ada cicilan-cicilan lain yang ditampung di rekening khusus gitu kan. Nah, namun nanti apabila nanti memungkinkan ya Bapak Ibu ya, memungkinkan bisa jadi mungkin dibukakan rekening yang secara organisasi tapi bukan rekening pemerintah. Biasanya ada itu, tapi ya tergantung banknya juga nih. Apakah berkenan biasanya membukakan rekening bukan rekening pemerintah, namun itu rekening yang dikelola oleh salah satu unit tadi gitu kan. Contohnya mungkin entah itu koperasi, entah itu yang lainnya gitu kan. Tapi bukan bagian dari rekening pemerintah, karena kalau rekening pemerintah kan tadi udah jelas ya Bapak Ibu ya dalam rangka pelaksanaan APBN. Namun kalau tidak memungkinkan ya menurut hemat kami ya tidak ada hal yang dilanggar kalaupun itu menggunakan rekening dari salah satu pejabatnya tadi, PPABP tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin juga bisa dijelaskan juga kalau memang ada pertanyaan dari pemeriksa bahwa ini di luar dari rekening pemerintah dan ini sudah proses pelaksanaan APBN-nya sudah selesai sampai dengan di penerima, kecuali tadi itu Bapak Ibu kalau pelaksanaan APBN-nya ini belum selesai, contohnya nih ada honor yang seharusnya diterima oleh pegawai tapi itu numpang dulu di rekening salah satu pihak gitu, itu baru menjadi hal yang krusial gitu kan. Artinya kan itu belum sampai ke penerimaannya tapi sudah menggunakan rekening pribadi dari seseorang yang bukan penerima hak akhirnya. Menurut saya seperti itu Pak kalau tanggapannya Pak. Gitu Pak. Terima kasih Pak Yosi. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu terkait pengelolaan rekening pada bendahara pengeluaran dan langkah-langkah dalam akhir tahun menghadapi pengelolaan kas pada rekening bendahara? Jika tidak ada, baik kita akhiri saja kegiatan hari ini. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber membawa manfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari, dalam menjalankan tugas kebendaharaan kita sehari-hari, sehingga manfaatnya tentunya akan membawa dampak yang lebih baik, terutama bagi instansi kita yang kita cintai. Acara selanjutnya akan kami serahkan kembali ke pembawa acara. Kami persilakan Barisnya untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Yosi untuk ilmu yang telah dibagikan kepada kami. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sebelum kami akhiri kegiatan konsek hari ini, izinkan saya menyampaikan nominasi pengguna CMS terbanyak. Dimulai dari mohon untuk Kasubag atau perwakilan dari kantor wilayah untuk berkenan mengambil tempat dan menerima penghargaan. Baik, dimulai dari urutan 10. Pengguna CMS terbanyak kami berikan kepada Lapas kelas 2 Cikarang. Untuk urutan 9 kami berikan kepada Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura. Urutan 8 kami berikan kepada Lapas Narkotika kelas 2A Samarinda. Urutan ke-7 kami berikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bandar Lampung. Urutan ke-6 kami berikan kepada Lapas kelas 2B Selong. Urutan ke-5 kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Tanjung Karang. Satu-satunya Kanwil yang menerima penghargaan. Urutan ke-4 kepada Rutan kelas 2A, Rutan kelas 2B Padang. Urutan ke-3 kepada Lapas Perempuan kelas 2B Padang.
Urutan kedua kepada Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa. Dan urutan pertama kepada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal. Kepada Bapak Ibu perwakilan dimohon untuk mengambil tempat. Ayo Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu perwakilan dimohon mengambil tempat. Dengan hormat kami mengundang Bapak Robiana Surya Jatmika untuk memberikan penghargaan didampingi dengan Bapak Yosi dan Ibu Ika Rahutami. Urutan pertama Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal. Berikan aplaus kepada Ibu Titi. Semoga kedepannya yang lain bisa ikutan pakai CMS. Sabar. Terima kasih untuk para penerima penghargaan, diharapkan untuk duduk kembali. Oh, mau foto dulu ya Bu Ika? Nggak usah foto dulu ya. Murah. Bu Ika mau ditutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kami tutup dengan doa yang dibawakan oleh Pak Suryanto. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati,
marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan alhamdulillah telah berakhirnya kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan lancar. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa, dan bagi yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Allah, telah selesai menyelenggarakan acara kegiatan konsultasi teknis transaksi bendahara pada rekening bendahara pengeluaran penggunaan virtual dan pengelola kas menghadapi akhir tahun pada Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkailah ya Allah semua langkah dan perbuatan kami ya Allah, dan jadikanlah ya Allah itu semua ini nilai ibadah dan nilai ilmu bagi Engkau yang pengampun atas segala dosa. Ampunilah ya Allah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah ya Allah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, wajib Engkau yang mengabulkan doa, perkenankanlah ya Allah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara Konstek pada hari ini. Kami dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yosi yang sudah hadir untuk mengisi acara kami, dan juga Bapak Ibu peserta. Selamat menjalankan tugas dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.